Ya silakan. Selamat pagi Bu. Pagi Pak Samto. Apa kabarnya nih Pak Samto nih? Alhamdulillah kabar baik Ibu. Kabar Ibu gimana? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah ya Pak Samto. Saya dengar Bapak mau ketemu dengan saya nih ya? Iya Ibu. Nah, terima kasih sekali lagi nih Pak Samto udah mau nih meluangkan waktunya untuk ketemu dengan saya. Katanya mau observasi nih. Iya Bu, berencana saya akan melakukan kegiatan pembelajaran untuk observasi nanti siang. Oh, gitu. Berarti Bapaknya udah siap nih? Insya Allah siap. Saya akan menyajikan materi tentang mengelompokkan jalan. Insya Allah. Oke. Nah, kita mulai nih Pak ya. Oke, silakan. Oke. Nah, Pak, Bapak ini mengajar di kelas berapa Pak? Saya mengajar di kelas 11 di PIB. 11 DPD. Oke. Kemudian pada mata pelajaran apa? Mata pelajaran konstruksi jalan jembatan. Konstruksi jalan jembatan ya Pak ya. AJJ ya Pak ya. Oke. Nah, Pak, saya mau nanya nih Pak. Nah, supaya saya tahu juga nih ya, apa aja tujuan dari pembelajaran yang akan Bapak capai nih. Dan tujuan pembelajaran Bapak dulu nih yang di KJJ itu apa? Ya, pembelajaran di KJJ nanti saya akan mengambil topik pengelompokan jalan ya. Maka kalau tujuan pembelajarannya pertama siswa mampu mengelompokkan jalan berdasarkan fungsinya, siswa mampu mengelompokkan jalan berdasarkan kelasnya, siswa mampu mengelompokkan jalan berdasarkan statusnya, dan kemudian siswa mampu mengelompokkan jalan berdasarkan medannya. Oke, berarti ada 4 nih Ada 4 tujuannya. tujuan pembelajaran. Saya ulangi Pak ya. Pertama, siswa mampu mengelompokkan jalan berdasarkan fungsinya. Kemudian siswa mampu mengelompokkan jalan berdasarkan klasifikasinya. Fungsinya. Fungsi yang satu kan fungsi Pak. Fungsi ada status. Kemudian kelas sama medannya. Oh, dan medan ada 4 ya Pak ya. Maaf saya lupa. Oke, ada 4 ya Pak. Jadi itu tujuannya yaitu mengelompokkan jalan berdasarkan fungsi, status, kelas, dan itu ya Pak ya. Oke, Pak itu bagus sekali tuh Pak ya. Nah, anak-anak pasti semangat tuh Pak. Mudah-mudahan anak-anak bersemangat. Iya, karena kan jalan dan jembatan itu Pak ya. Nah, oke Pak, kita lanjutkan nih Pak. Nah, itu tadi tujuan pembelajarannya. Kemudian ada area-area dari tujuan itu yang ingin Bapak kembangkan agar bisa tercapai tujuan itu. Apa aja tuh Pak? Baik, area yang ingin saya kembangkan itu pertama saya ingin memastikan anak itu terlibat aktif dalam diskusi kelompok, gitu ya. Kemudian siswa juga aktif dalam sesi tanya jawab. Itu yang paling pertama. Yang kedua, saya mencoba menerapkan pembelajaran yang berdiferensiasi. Apakah nanti diferensiasinya itu berhasil atau tidak? Nah, ini saya ingin fokus di area pembelajaran itu. Diferensiasinya bisa rencananya pada proses sama produknya. Oh, ada 2 ya Pak ya. Proses sama produknya. Kemudian yang ketiga, saya ingin mengembangkan fokus pada area mengintegrasikan KSE dalam kelas pembelajaran. KSE ya. Saya kira 3 itu yang akan menjadi fokus saya. Oke, jadi Pak, saya ulangi Pak ya. Area pengembangan yang akan Bapak capai itu ada 3. Pertama, siswa itu aktif dalam diskusi dan tanya jawab kelompok, gitu Pak ya. Yang kedua, mencoba menerapkan pembelajaran berdiferensiasi khususnya pada proses dan produk, betul Pak? Kemudian juga penerapan KSE, gitu ya Pak ya. Nah, itu adalah pengembangannya. Nah, Pak, itu sangat bagus sekali Pak ya. Apalagi diferensiasi sama KSE ini kan barang baru nih Pak ya. Jadi kita coba lah ya Pak ya. Nah, kemudian Pak, kan pastinya dalam Bapak ingin mengembangkan daerah
kegiatan pembelajaran seperti ini Pak? Aku punya pengalaman sebelumnya. Belum Bu, belum pernah. Sebelumnya itu saya ngajar ya seperti model-model lama ya, model tradisional Bu. Banyak saya melakukan pembelajaran yang menggunakan metode ceramah. Jarang menggunakan diskusi kelompok, apalagi berdiferensiasi, apalagi mengintegrasikan tes itu belum pernah sama sekali. Kali ini baru saya akan mencoba dan ingin melihat seperti apa area pengembangan saya itu berhasil. Itu Ya, mencoba hal yang baru. itu bagus Pak, mudah-mudahan berhasil ya. Tidak ada kata yang tidak bisa kita lakukan ya Pak ya. Iya, siap, Bu. Oke. Nah, baik ya. Nah, tadi kita sudah, Ibu saya sudah mencatat nih Pak ya, area pengembangan, kemudian saya sudah menanyakan ibaratnya pengalaman sebelumnya, akhirnya Bapak mau mencoba hal yang baru ini. Nah, kemudian Pak, untuk mencapai tujuan ini, hal baru ini, apa Pak rencana Bapak, secara strategi yang akan Bapak lakukan? Ya, langkah-langkah strategi yang saya lakukan itu yang pertama saya membuat RTP yang berdiferensiasi, yang mengintegrasikan KSE dalam kelas pembelajaran ya. Yang kedua saya membuat tujuan pembelajaran yang lebih jelas ya, terukur gitu. Kemudian yang ketiga saya menyisipkan proses pembelajaran, kemudian produk pembelajaran dan pembelajaran yang berdiferensiasi ya. Kemudian saya coba menerapkan atau mengintegrasikan KSE terutama pada aspek kesadaran diri, kesadaran sosial, keterampilan berrelasi, kemudian keterampilan membuat keputusan yang bertanggung jawab pada kegiatan diskusi kelompok, kemudian presentasi dan tanya jawab nantinya dalam pas belajar saya. Bagus Pak ya, saya iya mudah-mudahan pasti bagus Pak ya. Jadi di sini saya menangkap strategi atau langkah-langkah yang Bapak siapkan ya dalam melaksanakan pembelajaran ini. Pertama, Bapak merancang RPP atau membuat RPP yang berdiferensiasi dan mengandung unsur pendekatan KSE ya Pak ya. Kedua, Bapak akan lebih terfokus pada tujuan, jadi terukur tujuannya tidak kemana-mana gitu Pak ya. Kemudian juga Bapak nanti akan untuk yang pembelajaran berdiferensiasi lebih cenderung pada proses dan produknya ya Pak ya. Nah, produk, kemudian kalau yang proses dan produk itu boleh nggak Pak saya tahu nih produknya itu seperti apa nanti yang Bapak munculkan? Iya, untuk produk hasil belajar siswa saya nanti akan memberikan pilihan pada siswa bisa untuk memilih. Contohnya itu bentuknya bisa deskripsi, bentuknya bisa tabel, bisa infografis, kemudian bisa bentuknya poster, bisa bentuknya berupa video. Kebebasan nanti kelompoknya untuk memilih. Itu berarti bukan dari Bapak lah ya? Tidak, saya hanya menawarkan beberapa kemungkinan pilihan yang bisa dipilih. Gitu. Yang ketiga ya Pak ya, proses dan produk. Yang keempat itu KSE ya Pak ya. Di sini saya mencatat ada 4 nih Pak. Kesadaran diri, kesadaran sosial, kemudian keterampilan berrelasi, kemudian keterampilan membuat keputusan yang bertanggung jawab ya, khususnya pada diskusi kelompok, kemudian presentasi ya Pak ya. Oke, baik sekali nih Pak, strategi dan langkah yang Bapak lakukan. Saya berharap dan yakin nih apa yang Bapak lakukan nanti di proses pembelajarannya bisa berjalan dengan baik ya Pak ya. Oke. Nah, kemudian Pak, ada lagi tidak Pak yang ingin Bapak diskusikan? Kira-kira itu saja lah ya. Cukup ya. Kalau saya boleh tahu nih Pak, rencananya kapan mau mengadakan observasi yang mengundang saya di kelas ini? Kalau Ibu sempat, nanti siang ada jadwal pembelajaran Bu. Kalau Ibu bisa hadir di kelas pembelajaran saya, mau observasi saya Bu. Gitu.
kebetulan sih Pak hari ini saya lagi tidak ada kegiatan, Iya. tidak ada kegiatan ya Pak ya, tapi memang kayak sesuai jadwal sih tidak ada Pak ya. Jadi insya Allah saya bisa masuknya di kelas Bapak. Di sini saya izin nih Pak, izin ya, izin saya mengamati nanti Bapak di kelas ya. Jadi Bapak waktu pembelajaran itu lepas saja Pak, jangan merasa saya ada di belakang lalu Bapak rasanya gimana gitu ya Pak ya. Jadi setelah ini boleh Bapak siapkan apa yang perlu Bapak siapkan ya. Saya rasa bisa kita cukupkan nih Pak diskusi Iya, kita ya. terima kasih Ibu atas waktunya. Saya persiapan dulu Bu ya. Ya, silakan Pak, Ya. silakan. Mari, assalamualaikum. Salam. Siap, berdiri, ucapkan salam. Yang apa kabarnya? Yupin Pak, izin. Bapak izin Pak. Hari ini kita akan belajar mata pelajaran konstruksi jalan dan jembatan. Ya. KJJ. Konstruksi jalan dan jembatan. Dalam belajar mata pelajaran KJJ kali ini, kita akan mempelajari topik khususnya. Itu adalah klasifikasi jalan atau mengelompokkan. Paham ya, mengelompokkan jalan kita kelompokkan. Mengelompokkan jalan. Jalan kita kelompokkan cukup ada 4 saja, ya. Berdasarkan fungsi penggunaannya, manfaatnya. Ya. Yang kedua berdasarkan statusnya, status istilahnya kepemilikan sebenarnya ya. Kepemilikan itu kalau dalam jalan itu siapa yang bertanggung jawab? Itu ada jalan nasional, misalnya ya. Itu yang bertanggung jawab berarti ibu pusat. Jalan provinsi yang bertanggung jawab itu ibu provinsi, ibu baik pengerjaan jalan yang buatan jalannya maupun nanti dalam perawatannya kalau jalan rusak. Tidak semua jalan misalnya seperti Tasik Cawang ini itu menjadi tanggung jawab pemerintah Tasik Cawang, tidak. Tapi ada jalan yang menjadi tanggung jawab pusat, ada jalan yang menjadi tanggung jawab provinsi, dan ini perlu ada paham. Yang ketiga, pengelolaan jalan berdasarkan kelas. Jadi jalan itu ada kelasnya, kelas-kelasnya. Jadi kita bisa pelajari ya. Bisa dipahami ya? Pernah dengar ya? Atau belum pernah? Belum pernah kali ini ya. Belum, Pak. Ini biar dapat mendengar. Kemudian yang keempat, kita akan mengelompokkan jalan berdasarkan medan. Tahu medan ya? Tahu. Medan itu area atau tempat. Kalau jalan, misalnya yang ada di kita, contoh Tasik Cawang ini medannya akan datang. Gitu. Nanti misalnya kalau sudah ke arah Pegadaian, itu kan mulai berbukit, ya kan? Ya. Beda jalan datar dengan jalan berbukit, ya kan? Ya. Maju lagi itu sudah pegunungan. Ada jalan yang pegunungan. Itu biasanya kemiringannya, tikungannya kan beda dengan jalan di Jakarta. Itu kan? Kita akan mempelajari. Oke, bisa dipahami? Bisa. Maka tujuan pembelajaran kali ini, pembelajaran Anda mampu mengelompokkan jalan berdasarkan fungsinya. Kemudian Anda mampu mengelompokkan jalan berdasarkan statusnya. Yang ketiga, Anda mampu mengelompokkan jalan berdasarkan kelasnya. Dan yang keempat, Anda mampu mengelompokkan jalan berdasarkan medannya. Oke, bisa dipahami? Pelajaran yang akan kita capai pada belajar hari ini. Selanjutnya, sebelum
kurang atau merupakan jalan lebih jauh, Bapak ingin menggali kebutuhan belajar Anda. Coba angkat tangan ya, siapa yang suka belajar dengan cara membaca buku? Angkat tangan. Yang suka belajar dengan membaca buku? Tidak ada. Ada nggak yang suka belajar dengan sambil mendengarkan musik misalnya? Angkat tangan. Oke. Kemudian ada nggak yang belajar sambil atau dengan menonton video? Belajarnya melalui nonton video? Ada? Angkat tangan. Oke. Terima kasih. Nanti dalam belajar ini akan Bapak akomodir siapa yang suka belajar dengan melalui membaca buku, belajar sambil mendengarkan, dibolehkan ya, belajar sambil mendengarkan musik, tapi pelan-pelan, jangan terlalu nyari musiknya ya. Kemudian yang suka belajar melalui atau dengan menonton video juga boleh, paham ya? Nah, akan Bapak sediakan sumber belajar bacaan. Pertama buku Bapak sediakan ya, nanti akan dibagikan. Sebenarnya bukunya banyak, tapi masih ada di perpustakaan, jadi kalau kurang bisa ambil di perpustakaan ya. Kemudian yang kedua, Bapak beri kebebasan Anda belajar mencari data dan informasi, karena di sini tidak ada operator, dengan mencari nonton video untuk ya di internet. Saya berikan loginnya, passwordnya ya, loginnya itu install, kemudian passwordnya angka 1. Silakan Anda pakai WiFi sekolah secara gratis. Pilih salah satu dari konstruksi properti A, B, C itu kan, pilih salah satu yang paling dekat dengan sinyalnya, yang paling besar sinyalnya. Silakan ya. Dalam belajar ini saya bebaskan Anda menggunakan WiFi, ya, menggunakan HP, karena nanti tidak perlu mengakses internetnya. Perlu tidak kita buat kesempatan kelas? Silakan, cukup 2 atau 3 kesempatan kelas ya. Silakan, siapa yang ingin menyampaikan kesempatan kelas apa yang ingin Anda buat? Silakan, idenya apa kira-kira? Ya, pertama kita buat kesepakatan dari kawan-kawan Anda menghargai guru saat menjelaskan. Yang kedua, apa? Ayo kita buat kesepakatan. Gimana kalau belajar dengan sungguh-sungguh? Boleh ya? Menghargai guru saat menjelaskan, kemudian belajar dengan sungguh-sungguh ya. Jadi belajarnya jangan setengah-setengah, sungguh-sungguh pikirannya fokus di sini. Oke? Apalagi? Ada cukup? Kita buat kesempatan kelas yang kedua ya. Dari guru saat menjelaskan, yang kedua belajar dengan sungguh-sungguh. Baik, saya ingin tahu seberapa jauh Anda memahami pelajaran jalan dari Jakarta. Anda sehari-hari kan lewat melalui jalan, ya kan? Ya. Ada nggak yang lewat melalui di luar jalan? Nggak ada kan? Melalui jalan. Nah sekarang saya mau tanya, apa yang dimaksud jalan? Silakan, bebas, sampaikan ngomong saja. Salah benar tidak ada pengaruhnya. Anda sehari-hari kan lewat jalan, ya kan? Sekarang kalau Bapak tanya apa yang dimaksud jalan, coba jelaskan. Silakan. Jalur transportasi, ya boleh jalur transportasi. Ada lagi? Apa yang dimaksud jalan? Ayo. Oke, saya jelaskan yang dimaksud jalan itu adalah boleh jalur transportasi. Prasarana lalu lintas atau transportasi boleh jalur transportasi yang digunakan atau dilalui oleh manusia orang ya, kemudian bisa untuk menyalurkan barang gitu kan, menggunakan kendaraan dan kaki gitu kan, dari satu tempat ke tempat lain. Ya, kata kuncinya adalah prasarana. Kalau prasarana itu tidak bisa
kalau sarana itu bisa dipindah-pindahkan. Contohnya meja. Meja ini bisa dipindah-pindahkan kan? Ini namanya sarana. Bangunan gedung kelas ini tidak bisa dipindah-pindahkan, namanya prasarana. Kata kuncinya prasarana. Yang kedua, transportasi atau lalu lintas, ya kan? Ya, jalan itu adalah sarana prasarana transportasi atau prasarana lalu lintas yang hiburan, ya kan? Tuh. Baik. Kalau kita sudah paham definisi jalan, selanjutnya saya ingin tahu jalan di sekitar kita kan banyak, ya kan? Nah, bagaimana cara kita mengelompokkan jalan? Misalnya berdasarkan fungsinya atau statusnya atau kelasnya atau sebagainya. Cara Anda mengelompokkan jalan di sekitar Anda kalau berdasarkan fungsinya statusnya gimana caranya? Ayo silakan. Boleh ngomong bebas. Belum tahu cara mengelompokkan jalan? Misalnya contohnya berdasarkan fungsinya, atau statusnya, atau kelasnya atau bedanya. Coba, gimana caranya mengelompokkan? Kasih bingung? Ya silakan. Dari luasnya, Pak. Dari luasnya. Dari lebarnya. Ya, kalau luasnya susah. Dari lebarnya. Masuk akal dan bisa diterima. Benar. Kita mengetahui mengelompokkan jalan dilihat dari lebar jalan itu bisa. Berarti nanti bisa kelompok statusnya bagaimana salah ya. Kalau jalan nasional itu lebar jalannya mencapai 9 meter. Provinsi nanti sekitar 7 meter. Kabupaten sekitar 6 meter dan seterusnya. Ini contoh. Dari lebarnya kita tahu lebar jalan. Begitu jalannya ya. Salah satunya usulan atau jawaban kawan Anda yang tadi itu tidak termasuk benar. Yang lainnya saya minta aktif jika ditanya ya. Aku bapak tanya balik kalau kurang aktif. Bapak balik tanya tidak bisa jawab, ya rekod kan. Maka ibu sekarang bertanya lebih baik bertanya saja agar bisa menjadi materi pelajaran yang lebih dalam dan lebih dalam. Oke, bisa diterima? Kami. Baik, agar belajar Anda hari ini fokus, saya ingin Anda berlatih mindfulness. Pernah dengar mindfulness? Mindfulness itu mencoba membawa kita untuk fokus, ya, kesadaran penuh, fokus, pikiran, perasaan tertuju pada aktivitas belajar kita, tidak mikir-mikir yang lain. Caranya semuanya posisi duduk siap, tegak, boleh sandar juga boleh. Taruh tangan di atas meja juga boleh atau di atas bahu juga boleh. Oke, pejamkan mata, kemudian tarik nafas dalam-dalam, kemudian keluarkan pelan-pelan. Ya, tahan tawa, bukan tawaan kan ini. Sudah siap? Lakukan 2 kali. 1, 2, 3. Oke, sudah. Gimana perasaannya? Perasaannya gimana? Setelah mindfulness. Namanya mindfulness. Perasaannya harusnya lega, pikiran jadi kosong gitu ya. Jadi fokus. Otak kita terisi oksigen, ya, dapat dalam-dalam. Nah, untuk mengisi otak kita di oksigen. Oke, bisa kami? Nah, kita lanjut pada pembelajaran kali ini. Belajar kali ini Bapak menggunakan metode diskusi kelompok. Jadi akan dibagi dalam 4 kelompok saja. Saya sediakan kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. 4 kelompok. Bisa dipahami? Nah, Bapak beri kebebasan setiap siswa untuk memilih kelompok 1 atau kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Silakan. Siapa yang ingin kelompok 1? Ya, kelompok 1. Langsung menempati posisi ini. Geser. Kelompok 2 siapa? Kelompok 2. Silakan angkat tangan kelompok 2. Ya, cepat. Bebas. Nah, kalau bisa bagi rata sama. Yang atas. Ya. Kelompok 2 di sini.
memilih kelompok berapa? 1, 2, 3. Kelompok 3 di sini, kelompok 4 di sini. Langsung. Ya. Kelompok 1 di sini, kelompok 2 di sini, kelompok 3 di sini, kelompok 4 di sini. Silakan. Moving, pindah. Kalau tidak moving berarti tetap di kelompoknya ya. Nah, di sini ditambahin, jangan terlalu sedikit. Nah, ditambahin. Biar berbagi adil saja semua. Ya. Oke, sudah. Coba duduk. Sisanya geser, pindah ke tempat lain. Ayo, Sudah. Oke, sudah. Oke, cepat duduk. Sudah belum? Oke, duduk. Sudah? Oke, cepat. Ayo cepat. Ambil duduk. Di kelompok mana? Ambil duduk situ. Nah, bagi kelompok 2, sudah? Sudah? Duduk. Sudah ya, kelompoknya ya. Merapat ke depan berarti. Merapat ke depan, jangan di belakang. Merapat ke depan. Nah, dipenuhkan depan dulu. Oke, sudah? Kelompok 1, 2, 3 sudah apa kawan-kawannya ya? Masing-masing kelompok bagi tugas perannya. Siapa nanti yang berperan sebagai penulis? Kemudian siapa yang berperan mencari data dan informasi ya? Dan siapa nanti yang berperan untuk maju ke depan menjelaskan mewakili kawannya. Oke, paham? Masing-masing kelompok ya bagi tugas peran kawannya. Paham nggak? Oke, selanjutnya Bapak sediakan tugas untuk mengelompokkan jalan berdasarkan fungsinya 4 ya, berdasarkan status, berdasarkan kelas, berdasarkan medan. Masing-masing kelompok bebas memilih, silakan. Kelompok 1 medan. Lanjut. Kelompok 4 fungsi. Oke, kelompok 3 status. Berarti kelompok 2 apa? Kelas. Oke, sudah ya misalnya. Bisa dipahami? Baik. Akan Bapak sediakan media sumber belajar masing-masing kelompok sebagai pendukung. Nanti bisa juga Anda gunakan internet ya. Bapak di internet untuk mencari data dan informasi. Bapak tidak bisa menayangkan video karena fasilitas videonya tersedia tidak memungkinkan. Jadi yang perlu Anda kerjakan di masing-masing kelompok, pertama itu mengumpulkan data dan informasi. Sudah fokus? Yang pertama itu mengumpulkan data dan informasi. Informasi terkait tugasnya ini, mengelompokkan jalan berdasarkan medan contohnya, mengelompokkan jalan berdasarkan kelas, status, atur fungsinya, gitu ya. Kemudian yang kedua itu adalah mengolah data dan informasi. Setelah mencari data, diolah. Oh, datanya ini benar atau salah. Kemudian yang ketiga adalah menyajikan data dan informasi. Data dan informasi setelah diolah disajikan dalam lembar kertas boleh, ya, atau dalam bentuk yang lain. Nah, hasil belajarnya boleh Anda buat dalam bentuk, contohnya adalah deskripsi paparan. Ya, di kertas itu saya berikan contoh, berikan alat untuk media untuk menulis. Kemudian boleh dalam bentuk gambar, gambar jalan, gambar kelas jalan gitu ya, dalam bentuk gambar. Boleh produknya, hasil belajarnya dalam bentuk misalnya adalah infografis. Kemudian boleh dalam bentuk video ya, contoh begini, dalam bentuk video. Jadi sudah dapat data tentang pelajaran, salah satu kawannya akan membacakan, Anda rekam, begitu kan? Hasil rekamannya nanti ditampilkan di depan. Paham? Ini contoh dalam video. Paham ya? Nah, ini contoh. Boleh Anda pakai kertas ini.
diskusi boleh, membuat bentuk video juga boleh, bebas ya, bebas memilih ya, mau pakai sajian datanya yang akan ditampilkan dalam presentasi bentuknya video, mau gambar, infografis, mau poster, tabel, bebas. Bisa dipahami ya? Sepakati dengan kelas kelompoknya. Oke, ini adalah contoh cara menyajikan data, misalnya menggunakan lembar kertas yang besar itu. Ini contohnya. Ini contoh adalah mengklasifikasikan jalan berdasarkan fungsi dan statusnya. Contohnya begini. Ini agar Anda tidak bingung nanti dalam membuat kajian data yang dipresentasikan. Kemudian ini juga ada contoh satu lagi. Ini hanya sebagai contoh, ya, bukan sebagai yang harus diikuti seperti ini. Karena merekam langsung tadi kan boleh ya. Nah, malah yang paling enak mungkin merekam langsung, dibaca, nanti ditunjukkan hasil rekamannya, diputar di depan. Nah, ini contoh melakukan menggambar hierarki jalan berdasarkan fungsinya. Gambar jalan, kemudian ada jalur-jalurnya ya. Di sini ada jalan arteri, kolektor, lokal, ya, lingkungan. Ini contohnya. Bisa dipahami apa tugasnya, kemudian bagaimana mengerjakan tugasnya, paham ya? Yang paling Bapak akan tekankan itu Anda semuanya bisa melakukan tugasnya dengan kesadaran diri penuh ya. Tidak harus dipaksa-paksa. Paham bahwa Anda memiliki kemampuan, gitu ya. Kemudian kesadaran sosial, ya, paham ya. Anda kan berkawan, berteman, ya kan. Nah, harus memahami, nah, ya kan, saling memahami, jangan ego-ego satu dengan yang lain. Yang ketiga, Anda harus memiliki kemampuan berkomunikasi atau berrelasi. Nah, berbeda pandangan itu kan wajar, biasa kan, kita pendapat. Maka Anda harus bisa menyelesaikan perbedaan itu di kelas kelompok belajarnya, ya, paham ya? Kemudian yang terakhir, Anda bisa bertanggung jawab, membuat keputusan yang bertanggung jawab. Jadi hasil diskusi dibuat untuk disajikan. Sajian datanya itu hasil keputusan bersama di kelompoknya. Bisa dipahami ya? Ini yang Bapak umumkan. Sudah siap untuk mengerjakan tugasnya? Waktu yang Bapak sediakan sekitar 25 hingga 30 menit. Setelah itu nanti akan presentasi. Dalam presentasi misalnya kelompok 1, nanti akan dilanjutkan dengan diskusi tanya jawab. Penjelasan kelompok 1, hasil belajar kelompok 1 nanti akan ditanggapi, ditanyakan, boleh ditanggapi, disangka boleh oleh kelompok lain. Itu sebaliknya. Bisa dipahami ya? Sudah siap untuk belajar? Oke. Saya persilakan masing-masing kelompok untuk merapat dengan kawannya untuk mengerjakan tugas. Diusahakan ada diskusi dan tanya jawab. Silakan masing-masing kelompok merapat. Silakan dikerjakan tugasnya. Didiskusikan ya. Disesikan di sini. Masing-masing siapa ketua kelompoknya? Oke. Nanti disajikan tugasnya di sini ya. Diskusi kelompoknya karena dapat informasi. Kemudian nanti dipresentasi kelompoknya dari yang mau kuliah. Diskusi ya. Apa yang presentasikan. Oke. Sip ya. Ada kendala? Ada ya. Kelompok 2 ada masalah? Tidak ada. Yang kedua kelompoknya siapa? Oke, sudah. Silakan mendiskusikan tentang kelas jalan ya. Oke, ada kan di sini? Ya, silakan dikerjakan. Kemudian sajikan datanya. Boleh di sini, boleh pakai rekam ya. Satu rekam, satu yang rekam. Kita ambil di depan. Bentuk lain juga boleh. Silakan dikerjakan, dikerjakan. Ini kelompok berapa? 3 ya? 3 Pak. 3 tadi mengelompokkan jalan
jalan berdasarkan statusnya ya. Siapa ketua kelompoknya? Tiara. Oke, siapkan Tiara. Nah, dipimpin diskusinya ya. Kemudian nanti dipresentasikan. Mau buat dalam bentuk apa ini? Video? Deskripsinya boleh. Tidak pakai video? Tabel? Gambar? Tidak. Ya sudah. Sepakati ya? Ya Pak. Tulis yang bagus-bagus, kasih jujur. Nama-nama kelompoknya juga dikasih. Ya, ya. Oke, ini kelompok 4 tadi tugasnya apa? Mengelola jalan berdasarkan apa? Berdasarkan fungsinya, kegunaannya ya. Ini mau dibuat dalam bentuk apa? Deskripsi atau tabel atau poster? Deskripsi. Tidak bentuk video? Tidak. Oke, silakan dilanjutkan ya. Diskusikan ya. Ya. Nah, dipilih kemungkinan jawabannya itu benar. Karena konten yang akan Anda sampaikan nanti akan Bapak periksa ya. Siapa ketua kelompoknya? Giza, Pak. Oh, Giza, nanti berarti Giza yang memaparkan ya, menyampaikan. Diwakili 1 orang, ya, 2 orang aja yang maju. Dina. Boleh, sudah. Dia pandai ngomong. Pandai. Kemudian nama-nama kelompoknya. Jaulin. Ini tadi berdasarkan apa? Fungsinya, kegunaannya ya. Perwakilan 2 orang saja. Kakak dengan restu. Ya, ya, sama nanti. Sudah dapat data informasinya? Oh ya, berdasarkan nama kelas kan? Ada berapa kelas jalan? Apa saja? Oh, bukan aku masuk kelas 4 ada nggak? Nanti dijelaskan ya, kelas 1 di mana ada? Iya. Kurang ya? Jalan Iri lalu kok ke iri. di api tadi Aku tinggal 15 menit ya, cepat ya, bacakannya ya. Kelompok 1 itu adalah mengelompokkan jalan berdasarkan medannya. Kelompok 2 mengelompokkan jalan berdasarkan apa? Awalnya. Kelompok 3 mengelompokkan jalan berdasarkan statusnya, dan kelompok 4 mengerjakan kelompok jalan berdasarkan fungsinya. Baik, kita akan presentasi. Mau home bimba atau mau urut? Home bimba, silakan home bimba bapak kita. Silakan home bimba bapak kita. Silakan. Mau ada kelompok besar itu. Silakan. Mulai. 1, 2, 3. Pertama. Siapa yang bikin? saya kami Empat. Tiga. Kelompok 1 4. Menang ya ini. Baik, untuk yang presentasi, yang pertama kali itu adalah kelompok 4. Sudah siap? Kelompok 3. Sudah siap? Baik, saya ingatkan dulu mereka yang akan berkoordinasi tadi dalam diskusi kelompok utamanya itu adalah kerjasama ya. Kelompok diskusi dalam berdiskusi, kemudian nanti dalam presentasi juga Bapak akan nilai utamanya adalah keterampilan komunikasi, bagaimana Anda
menjelaskan secara detail, urut, dan terakhir apa yang Anda sampaikan presentasinya itu kontennya isinya benar, ya. Paham ya? Isinya benar. Nah, kemudian setelah kelompok, misalnya kelompok 1 presentasi, nanti akan ada sesi tanya jawab. Saya persilakan kelompok yang lain itu bertanya, ya. Bisa dipahami? Gunakan kesempatan sebaik-baiknya untuk melatih, ya. Mengajukan pertanyaan yang berpokok dan juga menjawab pertanyaan dengan benar dan meyakinkan. Siap, kelompok 1? Siap. Oke, silakan. Mau ditempel atau dibaca? Boleh. Ya, boleh. Silakan. Ditempel di sini. Tempel. Tempel panjang-panjang tidak apa-apa. Jadi miring ya posisinya ya. Dua orang ya, kelihatan ya. Oke, silakan. Diambil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tiara Pematasari dari kelompok 3. Perkenalkan nama saya Saka Mita dari kelompok 3 juga. Saya akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul klasifikasi dalam menurut statusnya. Informasi yang kami dapatkan dari buku yang telah diberikan oleh Bapak adalah: 1. Jalan nasional merupakan jalan arteri dan jalan kolektor dalam sistem jaringan jalan primer yang menghubungkan antara ibu kota, provinsi, dan jalan strategis nasional serta jalan tol. Yang kedua, jalan provinsi merupakan jalan kolektor dalam sistem jaringan jalan primer yang menghubungkan ibu kota provinsi dengan ibu kota kabupaten atau kota, antar ibu kota kabupaten atau kota, dan jalan strategis provinsi. Bagian C, jalan kabupaten merupakan jalan lokal dalam sistem jaringan jalan skema prime yang tidak termasuk jalan nasional, dan jalan provinsi yang menghubungkan ibu kota kabupaten dengan ibu kota kecamatan, antara ibu kota kecamatan ibu kota kabupaten dengan pusat kegiatan lokal, antara pusat kegiatan lokal serta jalan umum kecamatan, ibu kota kabupaten dalam sistem jaringan jalan sekunder dalam wilayah kabupaten dan jalan strategis kabupaten. Bagian D, jalan kota merupakan jalan umum dalam sistem jaringan jalan sekunder yang menghubungkan antara pusat pelayanan dalam kota, menghubungkan pusat pelayanan serta menghubungkan antar pusat pemukiman yang berada di dalam kota. Yang kelima, jalan desa merupakan jalan umum yang menghubungkan kawasan dan atau antar pemukiman di dalam desa serta jalan lingkungan. Sekian informasi dari kami. Ada pertanyaan? Ya, silakan kelompok 1 ya, satu pertanyaan. Apa itu sistem jaringan jalan primer? Sistem jaringan jalan primer. Saya bantu jawab. Sistem jaringan jalan primer adalah jalan yang menghubungkan antar ibu kota provinsi dan jalan strategis nasional serta jalan tol. Bagaimana, puas? Ada lagi? Ada tanggapan? Ada lagi pertanyaan? Silakan dibuka ruangnya. Iya, jangan malu-malu bertanya. Ini mengambil berdasar berpikir. Tidak ada? Tidak ada? Oke, boleh di... Sekian presentasi dari kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Udah Udah bisa scan udah HP gue. Angkutan jalan selain itu juga berdasarkan daya untuk menerima muatan berat dan provinsi kendaraan bermotor. Pembagian kelas jalan Undang-Undang Nomor 62 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan pasal 19 adalah sebagai berikut. A. Jalan kelas 1. Jalan jalan arteri dan jalan kelas 1 jalan arteri dan yang dapat dilalui kendaraan bermotor dengan ukuran lebar tidak lebih 2.500 mm. Ukuran panjang tidak melebihi 18 mm. Ukuran paling tinggi 4,200 mm dan muatan sumbu seberat 10 ton. B. Jalan kelas 2. Jalan kelas 2 adalah arteri, kolektor, lokal dan lingkungan yang dapat dilalui kendaraan bermotor dengan ukuran lebar tidak melebihi 2.500 mm. Ukuran panjang tidak melebihi 12.000 mm. Ukuran paling tinggi 4.200 mm dan muatan sumbu terberat 8 ton. C. Jalan kelas 3. Jalan kelas 3 adalah arteri kolektor lokal dan lingkungan yang dapat dilalui kendaraan bermotor dengan ukuran terberat tidak melebihi 2.100 mm. Ukuran panjang tidak melebihi 9.000 mm. Ukuran paling tinggi 3.500 mm dan muatan sumbu terberat 8 ton. Dalam keadaan terbalik, daya dukung jalan kelas 3 dapat diterapkan muatan sumbu terberat kurang dari 8 ton. D. Jalan kelas khusus. Jalan kelas khusus. Jalan kelas khusus adalah jalan arteri yang dapat dilalui kendaraan bermotor dengan ukuran lebar melebihi 2.500 mm. Ukuran panjang melebihi 18.000 mm. Ukuran paling tinggi 4.200 mm dan muatan sumbu terberat lebih dari 10 ton. Mana ada yang ingin bertanya? Baik, buka sesi tanya jawab, silakan. Oke, silakan. Ada pertanyaan, apa itu jalan arteri? Jalan arteri dan kolektor dapat dilalui kendaraan bermotor dengan ukuran lebar tidak melebihi 2.500 mm. Ukuran panjang tidak melebihi 100 Ya, apa yang dimaksud jalan arteri tadi? Silakan. Sudah Kak, betul jawabnya. Ya. Pak bantu Pak. Coba silakan. Jalan arteri adalah sebuah jalan perkotaan kapasitas tinggi. Jalan perkotaan dengan kapasitas tinggi. Silakan. Jalan umum yang berfungsi melayani angkutan utama untuk berjalan ke jarak jauh dengan kecepatan sekitar 60 km per jam. Jalan arteri itu jalan yang melayani ya, bukan perkotaan Utama. angkutan utama ya. Kecepatan berapa tadi? 60 di atas 60 km mungkin. Di atas. Ya. Di atas 60 km. Ya, ada lagi. Penjelasan dari kelompoknya boleh ya. Dibantu yang di depan. Ada lagi? Gimana, Dip? Kalau memang jawabannya salah, boleh bisa nggak salah. Nah, menurut kata yang ada di sini
jalan ada kelasnya sendiri-sendiri atau masing-masing gitu ya. Oke, pokoknya dibantu menjawabnya nanti. Pelaksanaan diatur dalam Undang-Undang Nomor 20. Boleh di audien ya. Oke, silakan. Karena sebagian kelas jalan berkaitan dengan muatan sumbu dan muatan beban kendaraan. Berkaitan dengan muatan sumbu ya dan beban ya. Oke. Boleh. Boleh dapat Pak. Kita hargai pendapat. Oke, silakan. Silakan Pak. Oh, kosanya. Oh, contoh jangan itu. Misalnya di Singkawang itu jalan kereta yang mana? Bisa saya tunjukkan ya. Kira-kira ada kan Singkawang kan? Macam jalan Diponegoro. Misalnya begitu, macam jalan Diponegoro itu namanya jalan berkau. Ya. Yang mana jalan ke Singkawang? Yang berkau. Diponegoro. Yang ketiga, kau kedua ya. Oke, jalan Diponegoro. Mengapa jalan Peraturan penggunaan jalan agar dapat melancarkan lalu lintas dan menekan jalan. Selain itu juga berdasarkan daya dukung untuk menimbang muatan sumber terbarat dan bensin kendaraan bermotor. jalan berdasarkan itu mengatur ya, berdasarkan yang misalnya sumbu beratnya atau berat muatan ya, sumbu kendaraan yang berat muatan. Kan ada muatan dari 8 ton tadi ya, ada yang di atas 8 ton, ada yang tidak boleh lebih dari 8 ton ya, begitu ya. Oke, Beza. Ada yang menanyakan Beza? Enggak tadi? Angkat tangan? Enggak. Oke, lanjut. Ada yang ingin ditanyakan lagi? Untuk mendalami pengelolaan jalan berdasarkan luasnya. Ada? Tidak ada? Oke. Kalau tidak ada, silakan ditutup. Sekian presentasi dari kelompok 2. Sekian presentasi dari kelompok 2. Saya akhiri, mohon maaf jika ada salah kata. Ya, terima kasih. Oke, kasih applause. Semuanya, posisinya fokus, dengarkan. Oke, silakan kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua. Saya dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang hasil yang kita dapatkan di dalam Oke, pertama kita akan membahas fungsi jalan. Berdasarkan fungsinya, maka jalan dibedakan menjadi beberapa fungsi, yaitu A. Jalan arteri. Arteri itu ada dua, arteri primer dan arteri sekunder. Arteri primer adalah jalan yang menghubungkan secara berdaya guna antar pusat kegiatan nasional atau antara pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan wilayah. Didesain kecepatan rencana paling rendah
yaitu 60 km per jam, lebar jalan minimal 11 meter, lalu lintas jarak jauh tidak boleh terganggu lalu lintas ulang alik, dan lalu lintas lokal dan kegiatan lokal. Arteri primer dibatasi serta tidak boleh terputus di kawasan perkotaan. Oke, lanjut ke arteri sekunder. Arteri sekunder adalah jalan yang menghubungkan kawasan primer dengan kawasan sekunder ke satu. Kawasan sekunder sekat. Kawasan sekunder ke satu dengan kawasan sekunder ke satu atau kawasan sekunder kedua didesain berdasarkan kecepatan rencana paling rendah, yaitu 60 km per jam dengan lebar badan jalan minimal 4 dengan lebar jalan minimal 11 meter dan lalu lintas cepat tidak boleh terganggu oleh lalu lintas lambat. Kedua, jalan kolektor. Jalan primer atau jalan primer, jalan yang menghubungkan secara berdaya guna antara pusat kegunaan wilayah dengan pusat kegiatan lokal, kecepatan rencana paling rendah 40 km per jam. Jalan kolektor yaitu melayani angkutan pengumpul atau pembagi dengan ciri perjalanan jarak sedang kecepatan rata-rata dan jumlah masuk yang dibatasi. Oke. Yang selanjutnya itu klasifikasi jalan sesuai fungsinya. Yang pertama yaitu jalan arteri. Jalan arteri melayani angkutan utama dengan ciri perjalanan jarak jauh kecepatan rata-rata dan jumlah masuk dibatasi secara berbeda. Yang kedua, jalan kolektor melayani angkutan pengumpul atau pembagi dengan ciri perjalanan jarak sedang. Yang ketiga, jalan lokal melayani angkutan setempat dengan ciri-ciri perjalanan jarak dekat kecepatan rata-rata rendah. Dan yang terakhir yaitu jalan lingkungan melayani angkutan lingkungan dengan ciri perjalanan jarak dekat dan kecepatan rata-rata rendah. Kalau ada salah atau kata ucapan kami yang salah, dimohon dimaafkan. Sekian dari kami. Wassalam. Supan deh. Supan deh gue. Apakah teman sekalian ingin bertanya atau Supan deh. paham yang kita sudah bacakan? Silakan diberi ruang kesempatan untuk bertanya atau meminta penjelasan ulang kalau ada yang belum paham. Silakan. Siapa dulu? Agung, ya silakan. Apa itu fungsi perkerasan jalan? Perkenalkan dulu namanya. Perkenalkan nama saya Agung dari Kelompok 2. Apa itu fungsi perkerasan jalan? Apa itu fungsi perkerasan? Bodoh kali. Perkerasan jalan. Asok kali. Boleh dibantu kawannya Aspi Audien, boleh apa? Perkerasan jalan merupakan lapisan perkerasan yang terletak di antara lapisan tanah dasar dan roda kendaraan yang berfungsi memberikan pelayanan kepada sarana transportasi dan selama masa pelayanannya diharapkan tidak terjadi kelupaan. Lapisan yang Oke, boleh. Ada pertanyaan lagi, silakan ke belakang. Nama saya Claudia dari kelompok 2. Saya ingin bertanya, mengapa jumlah masuk jalan arteri harus dibatasi secara berdaya? Mengapa jumlah masuk ya jalan arteri harus dibatasi ya? Iya, betul. Ya, Pak. Agar berdaya. Nah, ya. Silakan. Tidak atau yang lain bisa menanggapi. Saya Pak. Maka dulu. Izin menjawab karena ya betul karena betul lah, kan untuk menghindari kemacetan
berat. Ya, Betul. bawa angkutan berat ya. Kalau bebas maunya bisa terjadi kecelakaan ya, numpuk ya. Ada tambahan? Silakan. Udah cukup. Ada pertanyaan lagi? Silakan. Kalau saya ada dari satu ingin bertanya nih, apa ciri-ciri utama jalan lokal? Apa ciri-ciri utama jalan lokal? Ciri-ciri jalan lokal kan? Utama, ciri-ciri utama. Ya, boleh ciri-ciri utama. Yaitu untuk melayani angkutan setempat dengan jarak dekat Pak. Jarak dekat ya, pelayanan ya. Dan dengan kecepatan kata-kata rendah Pak. Ya, jarak dekat kecepatannya rendah. Biasanya digunakan di perkotaan atau desa. Nah, itu merupakan, ya, kira-kira kalau kecepatan rendah itu berapa kira-kira per jam? 30-an ya, 30 km per jam ya. Ada bantuan adik-adik dari Bapak? Ada? Dina sudah siap nih mau membantu? Ada, mau sampaikan? Oke. Ya silakan kemudian Bapak. Jalan lokal menghubungkan apa? Jalan lokal. Jalan lokal itu menghubungkan apa? Ini ada gambarnya kan? Jalan lokal ini menghubungkan tiga jalan, yaitu jalan lingkungan, lingkungan sama jalan kolektor. Nah, dua ya. Bukan dari lingkungan dan jalan kolektor. Jalan lokal menghubungkan dua jalan, yaitu jalan lingkungan sama jalan kolektor. Terhubung ya. Kamera Oke, gimana? Terima kasih. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Kalau jawabannya tidak puas, salah boleh diluruskan. Ya. Kalau sependapat jawabannya oke ya tepat. Dibuka pertanyaan. Ada? Cukup? Oke, silakan ditutup Bapak. Kemudian saya ditanya jawab saya itu, saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita kasih plus untuk kelompok 4. Nanti kalau ada hal yang mau ditanyakan disiapkan ya. Oke, silakan kelompok 1 udah siap ya? Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Fadli dari kelompok 1. Ingin membahas tentang klarifikasi jalan di sensor medan jalan. Klasifikasi ya, bukan klarifikasi. Klarifikasi. Klasifikasi. Pengelompokan. Oke, lanjut. Untuk dapat melakukan perencanaan geometrik jalan, diperlukan ketentuan tentang klasifikasi medan yang akan dilalui oleh trase jalan. A. Medan jalan diklasifikasikan berdasarkan kondisi. Sebagian besar medan yang diukur tegak lurus garis kontur. B. Klasifikasi medan jalan untuk perencanaan geometris dapat dilihat dalam tabel berikut. 1. Medan jalan rotasi D. Kemiringan medan lebih dari 3%. 2. Medan berbukit rotasi B. Yang pertama apa tadi? Medan datar. Medan datar ya. Oke, silakan. 2. Medan berbukit notasi B. Kemiringan medan 3-25%. 3. Medan pegunungan notasi G. Kemiringan medan kurang dari 25%. Kurang apa lebih? Lebih sama. Pastikan kurang apa lebih? Kurang apa lebih? Lebih Pak, lebih. Ini lebih 25. Jangan 20 lagi.
Oke, sudah? Lanjut? Sudah? Silakan dibuka sesi tanya jawab. Siap. Dibuka, sabar. Ya, presentasi dari kelompok 1 yaitu kelompok kami. Apakah ada yang ingin bertanya? Oke, silakan. Buka pertanyaan. Anak buah. Siapa yang ingin bertanya? Silakan. Kejar. Oke, silakan kejar. Kenalkan nama saya saya. Gizal Palisi. Saya ingin bertanya, kenapa setiap medan ada kemiringannya? Ya, setiap medan jalan ya. Kenapa setiap medan jalan ada kemiringannya dia? Sekian persen. Kenapa? Oh, begitu. Asbiaden. Ya. Oh, boleh. Kurang jelas. Jelaskan. Jawab. Oke, silakan. Karena sebagian kondisi jalan diklasifikasikan berdasarkan kondisi sebagian besar kemiringan medan yang diukur tegak lurus dari garis kontur. Oke, mana kerja? Kontur itu apa? Coba ini ada pertanyaan berikutnya, kontur itu kok garis kontur. Batas. Ini diagram begitu ya. Silakan. Garis yang menghubungkan tempat-tempat yang sangat tinggi dan suatu permukaan tanah di dalam peta. Garis yang menghubungkan ya. Iya Pak. Garis kontur. Menghubungkan tempat-tempat yang sangat tinggi dan suatu permukaan tanah di dalam peta. Itu garis kontur. Terus lanjut. Silakan. Nah, aku mau nanya tadi. Tua. Izin moderator ini yang bertanya. Kan setiap jalan medan jalan itu memiliki kemiringan tertentu. Nah, di setiap kemiringan pasti ada fungsi. Seperti apa fungsinya? Fungsi kemiringan jalan. Nah, Kenapa jalan dibuat miring? Iya. Iya. Oh, silakan. Saya sudah dia. Dibutuhkan untuk penahan atau minimal mengurangi gaya sentrifugal yang memaksa kendaraan keluar lintasan. Ya. Jalan dibuat miring untuk tadi meminimalisir gaya sentrifugal ya. Ya, sentrifugal Pak. Sentrifugal itu apa Pak? Lanjut ya. Sentrifugal itu apa? Betul, tidak salah nanya. Tidak tahu kan paham. Sentrifugal itu biasanya jalan kan tikungan, ya kan? Kalau Anda naik motor jalan tikungan itu apakah motornya itu tetap tegak begini terus atau miring? Miring. Nah, itu namanya sentrifugal. Oh, iya. Kemiringan kendaraan mengikuti ya keseimbangan kemiringan dengan kendaraan. Apalagi seorang pembalap itu ya kan, miringnya sangat tajam. Kenapa badannya dimiringkan ya kan? Itulah alasannya. Oke, sudah. Bapak yang jawab. Oke, kita lihat cara. Saya adalah penanda Sari dari kelompok 3 yang ingin bertanya, apa medan datar masih terdapat kemiringan? Nah, ada pertanyaan dari kelompok 3 sejarah. Kenapa medan datar itu masih ditemukan kemiringan? terbiasa. Apa itu? Ya, ketua yang dijawabnya. Ya, silakan. Ya, kelompok. Kenapa medan datar Masih menggunakan kemiringan. Ya. Belum. Kan ketua yang disuruh jawab kata. Ayo kedua. Enggak, kasih tahu. Ayo, silakan. Kemiringan jalur lalu lintas di jalan lurus diperuntukkan untuk kebutuhan drainase jalan. Kemiringan berlintas bervariasi antara 2
jenis lapisan permukaan dengan bahan pengikat seperti aspal atau semen. Kata kuncinya bukan air hujan yang jatuh di badan jalan, ya kan? Nah, kalau dibuat miring itu dari airnya nanti ngalir ke selokan. Kalau tidak data semua, nanti airnya yang genang di jalan, ya kan? Banjir. Ya, lama-lama rusak. Penjelasannya saya bantu menjelaskan. Pertanyaannya bagus, penjelasannya yang perlu diperlukan. Lanjut, silakan. Oke. Oh, nanti saya itu dulu. Perkenalkan, nama saya Putri dari kelompok 2. Saya ingin menanyakan perencanaan geometrik jalan. Putri, perencanaan geometri jalan itu apa? Apa yang dimaksud perencanaan? Geometri, ya, betul. Pak Google minyak aja. Pak, jawab Pak. Ya, silakan. Boleh, silakan Geometrik jalan ialah suatu bangunan yang menggambarkan jalan yang mengikuti tentang penampang melintang, penampang memanjang maupun aspek lain berdasarkan bentuk jalan. Ya, belum jalan tadi ya, terasa jalan ya, dari penampang jalan ya, memanjang ya, dan melintang Pak. Ada melintangnya ya. Ada Pak. Ya, jalan. Lanjut. Oke, tunggu. Oh, di sana tapi ya. Silakan. Jadi pertanyaan lagi moderator. Ini medan jalan berbukit memiliki kemiringan yang berbeda-beda. Kenapa kemiringan tersebut berbeda? Coba jelaskan. Di medan jalan yang berbukit itu memiliki kemiringan yang berbeda-beda. Ya Pak. Kenapa? Ya, minta penjelasannya gitu ya. Silakan. Di perbedaan bukit, kenapa kemiringannya berbeda? Jalan di perbukitan itu kenapa kemiringannya berbeda-beda? Ya, bagus sih. Tapi udah aku udah. Sambil dicari ya, kita tunggu. Coba kita buka pertanyaan yang tadi. Siapa? Sebutkan nama. Oke, yang lain konsentrasi fokus dengarkan. Oke, silakan. Apa yang dimaksud dengan penampangan jalan? Apa yang dimaksud dengan penampang jalan ya? Ya. Silakan. Jangan perlu ketawa. Pak, izin menjawab Pak. Ya, silakan. Penampang jalan adalah gambar potongan jalan yang tegak lurus pada sumber jalan yang menunjukkan bentuk dan susunan bagian-bagian jalan dalam arah melintang. Oh ya, cepat sekali. Penampang jalan itu adalah gambar tampak daya jalan ya. Oke, yang lurus mau tanya mau jawab pertanyaan dulu. Silakan. Kenapa jalan bukit itu dibuat miring-miring yang berbeda-beda kan? Ya Pak. Nah, gitu. Kenapa? Menyesuaikan keadaan perbukitannya. Kalau Ya tahu. Kakak dari tadi jawabnya. Jawab lepas saja. Menyesuaikan kondisi medannya. Katanya dibuat miring. Ya. Dibuat sama nanti macam bukit juga. Oke, ada lagi. Ya, boleh silakan baca dulu. Boleh, bebas. Pertanyaan nomor 2 itu mengapa medan pegunungan harus kemiringannya di atas 25 Di atas. ya kan lebih besar tadi tandanya kan lebih besar kan begini kan tandanya kalau digaris gini kan lebih besar kemiringannya itu di atas 25.
Lebih dari 20 rel. Ayo, kenapa? Pegunungan ya, pegunungan kan berarti meaningnya terjal ya. Kenapa harus di atas 25%? Tidak dibikin datar. Lepas saja. Mau cari di internet nggak ada. Ya, menyesuaikan medan, boleh. Katanya menyesuaikan medan, ya. Nah, penjelasannya begini, kalau misalnya jalan di pegunungan ya, dibuat datar, ya berapa biaya yang diperlukan untuk ya, kan begitu. Kalau habis tadi, berapa lama waktu, ya kan, untuk mengerjakan buat datar, ya kan, maka disesuaikan. Bimbingannya yang penting sampai batas ambang kendaraan bisa lewat panjang, ya kan. Kalau mau dibuat datar berat biayanya, ongkosnya besar. Belah dikit, KO, biayanya besar. Ini contoh jawabnya ya. Ya benar disesuaikan. Oke, ada lagi yang ingin tanyakan silakan. Tidak. Boleh tidak, silakan tidak. Perkenalkan, nama saya Dina Rahmawati dari kelompok 4. Apa yang dilakukan saat situasi medan jalan di perbukitan tertutup tanah longsor? Apa yang dilakukan saat situasi medan jalan di perbukitan tertutup tanah longsor? Apa yang dilakukan ketika jalan di tertutup ya, tertutup longsoran ya. Putar balik. Lapor kepada pihak berwenang. Lapor kepada pihak berwenang. Bisa diposisikan lagi Pak. Berarti kalau ada jalan di pegunungan, longsor gitu ya. Tadi jawabannya lapor ke pihak yang berwenang. Berarti dinas PU gitu ya. Masyarakat boleh bersuara bekerja sama seperti memperbaiki jalan yang longsor tadi ya. Atau boleh jalan ditutup sementara misalnya karena bahaya. Bukan itu kan diberi tanda peringatan bahaya. Awas, daerah berbahaya karena longsor dikasih tanda. Ya. Jalan yang ke arah yang mudahnya dikasih tanda. Oke, ada yang mau tanyakan lagi? Silakan, kasihan nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita semuanya belajar kelompok, diskusi, kemudian presentasi masing-masing kelompok, ya. Kemudian ada tanya jawab dalam presentasi. Kita di sesi penghujung ini membuat kesimpulan, refleksi dan umpan balik bersama ya. Nah, coba kita sama-sama simpulkan. Yang pertama, mengelompokkan jalan berdasarkan fungsinya. Jalan dikelompokkan berdasarkan fungsinya itu ada 4. Ya, kan ya. Yang pertama namanya jalan arteri, yang kedua jalan protokol, yang ketiga jalan lokal, dan yang keempat jalan lingkungan. Berarti pengelompok jalan berdasarkan fungsinya itu ada 4, ya. Arteri, kolektor, lokal, dan lingkungan. Nah, masing-masing jalan ini ada namanya jalan. Misalnya adalah arteri primer, kemudian sekunder, gitu ya. Nah, kemudian untuk memahami jalan arteri, kolektor, lokal, dan lingkungan ini bisa diukur, dilihat melalui kecepatan yang diizinkan. Misalnya jalan arteri itu boleh kecepatannya laju di atas 60 km/jam. Jalan arteri itu sama dengan jalan istilahnya jalan bebas hambatan, laju-laju jalan. Makanya kalau di situ keluar masuk dibatasi, diatur. Kendaraan laju di orang bebas masuk, habis ditabrak. Contoh,
misalnya ya, tadi kan ada pertanyaan gitu, apa dibatasi gitu kan? Termasuk juga di sini kolektor. Ini dilihat dari kecepatannya. Kemudian juga untuk menentukan arteri kolektor lokal itu dilihat dari lebar jalannya. Jalan arteri itu biasanya ada dua, kan ada batas tengahnya, jalan bukan, ya kan? Ada jalur kiri, jalur kanan, ya kan? Jalur kiri ada 2-3 laju baris, itu juga sama. Jalur yang kanan ada 3 laju. Untuk di kota-kota besar ya, di kota kita Singkawang tidak ada yang kategori kelas dalam arteri. Ini di ibu kota negara Jakarta. Di Pontianak pun hitungannya masih belum cukup. Karena di laju juga hambatan. Jarak jauh, kendaraannya itu biasanya mirip misalnya kayak jalan tol. Tapi bukan jalan tol. Kemudian yang berikutnya berdasarkan pelayanan, melayani. Jalan contoh jalan arteri itu melayani angkutan dari ibu kota negara ke ibu kota provinsi. Kalau kita kan berarti jalan laut, jalan udara, ya kan? Dari Jakarta ke Pontianak kan lewat jalan darat ada nggak? Nggak ada kan? Ada. Makanya pakai nggak ada yang jalan arteri. Kalau misalnya di Jawa itu dari Jakarta ke Semarang ke Surabaya itu ada jalan daratnya, itulah jalan arteri. Tapi kalau sudah masuk pecahan-pecahan lagi ke jalan ini juga kecepatannya harus dikurangi. Karena jalan arteri itu ada yang masuk di kabupaten kota kan, yang padat lalu lintas masyarakat menggunakan jalan itu, merangkap sebagai jalan arteri, sebagai jalan lokal begitu tidak. Maka perlakuannya itu ada perlakuan khususnya pada pas jalan-jalan tersebut. Ini contohnya, ya, jadi kami ya, setidaknya untuk mengetahui bahwa jalan berdasarkan fungsinya itu tidak dari kecepatan yang diberikan ya. Kalau Anda misalnya berjalan naik kendaraan di jalan lingkungan atau jalan lingkungan itu jalan Peru begitu, lingkungan Peru itu jalan lingkungan. Mengendarai motor kecepatannya 60 km per jam itu salah, tidak dibolehkan. Kecepatannya itu sekitar 20 km per jam. Paham ya? Misalnya jalan lokal, jalan kota, kota Singkawang dalam kota itu di pasar. Kamu naik motor 60 km per jam, sudah diamuk orang, ya kan? Diumpat supaya orang. Nah, kalau sudah Anda memahami ini, pembelajaran yang bisa Anda ambil itu kalau naik motor kecepatannya dilihat. Kalau Anda naik kendaraan di jalan kota, jalan lokal misalnya, ya diatur, dikendalikan kecepatannya, jangan terlalu laju. Di jalan kampung atau di jalan komplek perumahan misalnya, kecepatannya juga dikurangi. Paham ya? Jangan laju-laju, jangan betul-betul, karena Anda sudah paham aturan kecepatan kendaraan yang diizinkan jalan menggunakan jalan fungsinya tadi ya. Ada batasan-batasan kecepatan menghindari batas. Oke, sampai di sini ada yang mau tanyakan tentang berdasarkan fungsinya? Apa ada pertanyaan tadi yang belum kuat dijawab kawanan? Ada. Oke, kita lanjut. Jalan berdasarkan statusnya. Ya ini ya. Kalau pengelolaan jalan berdasarkan statusnya itu ada 5. Pertama itu jalan nasional, yang kedua jalan provinsi, yang ketiga jalan kabupaten, yang keempat jalan kota, dan yang kelima adalah jalan desa. Diapalkan urusannya, tidak boleh bersingkat-singkat urusannya. Kenapa kabupaten dulu, tidak kota dulu? Gitu ya, beda. Kabupaten dan kota itu berbeda. Urutannya sudah paham? Nasional, provinsi, kabupaten, kota, dan desa. Lah, persamaannya
Jalan nasional dengan misalnya jalan arteri itu hampir sama. Persamaannya itu bisa kita bilang sama. Jalan nasional ya pasti umumnya adalah jalan arteri. Itu sederhananya begitu ya. Ada titik persamaannya. Kemudian jalan provinsi persamaannya adalah jalan kolektor. Jalan kabupaten, jalan kota ini persamaannya ini adalah jalan lokal. Jalan desa berarti persamaannya ini adalah jalan lingkungan. Nah, pembelajaran yang Anda ambil tentang status jalan ini, pertama, jalan nasional itu misalnya yang bangun siapa? Kewenangan untuk bangun jalan nasional itu berarti Kementerian PU. Kalau itu jalan nasional. Juga perawatannya, penganggarannya, anggaran biaya untuk merawat jalan nasional itu dari PU. Nah, misalnya jalan kabupaten kota yang membangun itu dinas PU kabupaten kota, ya kan? Menggunakan anggaran. Dia yang bertanggung jawab dalam perawatannya, misalnya jadi kerusakan, bukan tanggung jawab provinsi, bukan tanggung jawab pusat, bukan tanggung jawab pusat. Jadi kami ini juga sebenarnya pertanggungjawaban dari pembangunan maupun perawatannya. Ini pembelajaran yang harus Anda pahami. Jangan sampai salah paham. Misalnya contoh, jalan dari Bengkayang ke Singkawang atau dari Singkawang ke Bengkayang rusak kan begitu. Sampai-sampai ditanami pohon pisang atau tebu di jalan. Kemudian masyarakat kecewa, tulis macam-macam untuk wali kota memperbaiki, untuk bupati Bengkayang memperbaiki, kan gitu ya. Nah, status jalannya itu jalan provinsi. Yang berkewajiban memperbaiki itu provinsi. Bisa dipahami? Kalau Anda nuntut kabupaten kota memperbaiki, salah tempat. Nah, ini belajarnya. Nanti jangan begitu pada masyarakat, ya. Kalau ada masalah seperti itu, pahami jalan apa? Provinsi, jalan kabupaten, jalan kota, jalan lokal, atau desa, atau jalan nasional ya. Ini jalan kalau kita bisa contoh, jalan dari Singkawang ke Bengkayang itu masuk pakai jalan provinsi. Jalan dari Pontianak sampai Singkawang sampai Sambas, awalnya itu menjadi jalan oleh provinsi atau jalan provinsi. Dan juga nantinya akan dirangkap menjadi jalan nasional. Kenapa? Untuk menghubungkan antar negara, ya kan? Ya. Dari Indonesia, Malaysia, Pontianak, Malaysia. Nah, dinaikkan statusnya. Sementara ini masih keadaannya masih kategori dengan fasilitasnya ya, masih kelompok provinsi. Tapi sudah dirancang untuk bisa menjadi jalan nasional. Oke, dan seterusnya ya, bisa dipahami ya. Ada yang ditanyakan? Tidak ada. Lanjut yang ketiga. Kalau jalan berdasarkan kelasnya. Nah, jalan dikelompokkan berdasarkan kelasnya itu ada 3 ya. Ya, betul kan? Kelas 1, kelas 2, dan kelas 3 serta jalan kelas khusus. Kelas 1 ini contohnya ini adalah arteri dan koridor, jadi sendiri sama jalan nasional ya kan? Mirip sama dengan jalan arteri ya kan? Ini kita hubungan kesamaan tingkatnya. Kemudian yang kedua, kelas 2, jalan kelas 2 itu bisa arteri, bisa koridor, bisa lokal, bisa lingkungan. Berarti jalan nasional, provinsi, kabupaten, kota ini masuk, desa juga masuk. Masuk kelompok di sini berarti arteri, koridor, lokal dan lingkungan masuk. Ini kelas 2. Dan kami kemudian kelas 3 arteri, lokal, lingkungan sama. Dan kalau nasional, provinsi, kabupaten, kota, desa, arteri, koridor, lokal dan lingkungan ini masuk. Juga bisa dikelompokkan dalam kelompok kelas 3. Ini menyesuaikan keadaannya. Misalnya tadi jalan dari Mempawah ke Sambas bisa menjadi jalan nasional karena menghubungkan antar negara ya kan, bisa menjadi jalan provinsi menghubungkan dari provinsi pemerintahan provinsi ke kabupaten kota kan, kabupaten Mempawah, kota Singkawang, kota Sambas gitu kan, Bengkayang itu dan seterusnya. Juga menjadi jalan lokal juga. Kenapa menghubungkan di dalam kota kan
dia jalannya di dalam kota kan, tidak pakai jalan itu juga nanti tidak bisa melintasi atau melewati ke tempat yang lain. Contohnya, jadi satu jalan itu bisa merangkap statusnya, fungsinya. Tapi kalau status utamanya kelasnya, status jalan nasional dan lainnya, maka yang paling berkewajiban itu adalah status tertingginya, menjadi status jalan nasional atau tertinggi atau jalan misalnya jalan kabupaten kota ini. Kemudian ini kelompokan kelas. Kemudian kelas khusus, ada kelas jalan itu diperuntukkan untuk misalnya perjalanan kaki. Ada nggak? Kita dengar kan? Nah, kemudian khusus kendaraan bermotor saja, ya, paham ya? Nah, itu namanya jalan kelas khusus. Ada jalan yang bebas hambatan, memang diciptakan dibuat jalan itu untuk jalan khusus. Contohnya jalan tol, jalan tol itu motor bisa nggak lewat? Nah, nggak boleh. Itu khusus kendaraan. Belum lagi khususnya lagi berdasarkan sumbu muatan nih, muatan sumbu. Kendaraan mobil itu kan ada yang roda 4, ya kan? Roda 6, roda 8, roda 10, roda 14, ya kan? Motor itu bisa 14, bisa 16. Tergantung, tahu kan? Nah, itu muatan sumbunya, kemudian berat. Nah, kalau kelas 1, 2, 3 itu maksimalnya 8 ton. Kalau kelas khusus lebih dari 10 ton. Ini hubungannya nanti adalah perencanaan pembuatan badan jalan tadi yang disampaikan kawan Anda, ya kan? Bisa nanti jalan perkerasan. Beda nanti mutu kualitas pembuatan perkerasan jalannya beda nanti. Kalau ini beda nanti provinsi nasional dapat dua desa. Misalnya aspalnya hanya misalnya kalau jalan desa 2 cm gitu kan, jalan lokal atau kabupaten kota ketebalannya 5 cm gitu ya aspalnya. Kalau jalan provinsi atau jalan nasional ketebalannya bisa 10 cm, ini contoh bedanya. Belum lagi kemampuan menangguhkan lagi ya. Ini pengelolaan jalan berdasarkan kelasnya. Sudah paham? Ada berapa kelasnya? Ya, ada 4, kelas 1, 2, 3 dan kelas khusus. Menunjuknya dari muatan sumbu kendaraan dan berat kendaraan, berat muatan kendaraan ya. Dan terakhir pengelompokan jalan berdasarkan medan, ya kan? Atau di mana jalan itu berada. Itu ada 3 pengelompokannya. Medan, datar yang pertama, yang kedua bukit, medan perbukitan, yang ketiga medan pegunungan. Kalau kayak di Singkawang masuk perbukitan atau datar. Nah, kalau di kota Singkawang ini rata-rata jalannya itu berada pada medan datar. Kalau di Lampung Kaya bukit. Nah, bukit dan pegunungan, ada gunung juga ya? Ya. Bukit dan gunung. Ini perlu dipahami. Nah, untuk simbolnya, notasinya kalau datar D, perbukitan apa? D kan? D, pegunungan adalah D. Ya. Kemudian kemiringannya tadi, kalau datar kemiringannya kurang dari 3%. Kalau bukit 3-5%, ya kan? Kemudian pegunungan di atas 5%. Nah, Anda belajar pengelompokan jalan berdasarkan medannya ini, nanti hubungannya pada materi berikutnya itu adalah alinemen. Perhatikan nggak? Alinemen jalan, alinemen datar, alinemen horizontal dengan vertikal atau tegak. Alinemen horizontal itu jalan itu kan tidak selamanya lurus, ya kan? Nah, ada belok kiri, belok kanan, ya kan? Itu namanya alinemen horizontal. Dia masih horizontal, tapi hanya belok saja, kiri belok kanan, ya kan? Nah, yang kedua alinemen vertikal, tapi yang pegunungan, berbukit, ya kan? Dia juga berbelok, bukan hanya belok ke datar, tapi belok ke atas, ya kan? Turun lagi, ya kan? Berbelok juga, ya sama enggak kan? Nah, itu namanya
Sampai sini ada yang ditanyakan? Silakan. Sudah. Tidak ada, kita merefleksi kelompok coba kelompok 3 perwakilan. Apa yang sudah Anda pelajari pada materi jalan dan jembatan pada hari ini? Silakan. Yang mewakili kelompok 2 dari kelompok 4. Apa yang sudah Anda pelajari hari ini? Ayo, izin boleh, silakan. Oke, siap. Izin merangkum, yaitu jenis-jenis jalan berdasarkan fungsinya, yaitu arteri, kolektor, lokal, dan lingkungan. Yang kedua, berdasarkan medan, ya, datar, bukit, dan pegunungan yang tadi Pak. Oke, terima kasih. Coba kelompok 2, kita refleksikan apa yang telah Anda pelajari dari belajar pagi pada hari ini. Silakan yang mewakili. Ayo, kelompok 1, ganti siapa? Apa yang telah Anda pelajari? Klasifikasi jalan dan fungsi, status, kelas, dan medan. Ya, klasifikasi jalan berdasarkan Fungsi, status, kelas, dan medan. Kelompok 3, apa yang sudah Anda pelajari? Dapat memahami klasifikasi jalan atau pengelompokan jalan. Ya, klasifikasi jalan atau pengelompokan jalan ya. Pengelompokan jalan ada 4 ya tadi ya. Ya, fungsi, status, kelas, dan medan. Kemudian kalau fungsinya itu ada 5 kan? Ya, ada 4. Dari kolektor, lokal, dan lingkungan. Kemudian statusnya nasional, provinsi, kabupaten, kota, dan desa. Kemudian kalau kelasnya ada kelas 1, 2, 3, dan kelas 1. Tandanya kelasnya itu pakai Romawi ya, tidak pakai tanda biasa. Kemudian yang terakhir adalah berdasarkan medan, jalan, datar, bukit, dan pegunungan. Harus dihafalkan. Kemudian setelah Anda belajar pada hari ini dalam kehidupan sehari-hari, Anda bisa membedakan mana yang jalan nasional, mana yang jalan provinsi, sebagainya, ya kan? Mana yang jalan arteri, kolektor, lokal, dan sebagainya. Anda bisa membedakan jalan ini kelas berapa, ya kan? Kelas berapa? Apakah jalan ini masuk kategori jalan dengan medan datar atau bukit atau pegunungan, gitu ya? Oke, jadi kami. Sekarang saya inginkan umpan balik dari Anda. Bagaimana pembelajaran kita hari ini? Seperti apa menurut pendapat Anda? Silakan perwakilan. Dina. Bapak menginginkan umpan balik seperti apa pendapat Anda proses belajar kita hari ini? Apa yang silakan bilang atau sebelahnya saja, silakan. Umpan baliknya, ada kan umpan balik? Ada Pak. Ya silakan. Pada hari ini pembelajaran Bapak rileks, santai. Terus tidak terlalu bosan. Tidak terlalu bosan. Yang lain, kelompok 3 dan pendapat umpan balik. Ya silakan. Apa pendapat umpan balik? Pembelajaran hari ini. Dia dapat memulai hal belajar menjalani. Kelompok 2 silakan berikan umpan balik. Perwakilan silakan. Pembelajaran ini mudah dimengerti. Ya, terima kasih. Pembelajaran hari ini mudah dimengerti. Kelompok 4 silakan. Kelompok berapa? 1 ya? Silakan berikan umpan balik pembelajaran yang kita pelajari hari ini. Silakan.
kedepannya saya berharap Anda semuanya lebih aktif dalam belajarnya ya, dalam diskusi, kemudian dalam bertanya jawab. Nah, banyak pertanyaan tidak siap menjawab, ya kan? Kan as di auditor ya, siap belajar, menjawab saja tidak apa-apa, salah benar itu tak masalah, ya. Belajar bertanya dan juga belajar menjawab, menuangkan ide pikiran, belajar berpikir keras berarti. Makanya perbanyak literasi dari kami, perbanyak membaca untuk persiapan diskusi kita dalam minggu depan. Siapkan ya, kemungkinan insya Allah kita akan membahas tentang pengelompokan juga, tetapi pengelompokan jembatan. Sudah pernah? Diusahakan minggu depan hadir semua, jangan sampai ada yang terakhir, karena ini sangat penting. Kita akan belajar tentang mengelompokkan jembatan, dikelompokkan menjadi apa saja jembatan itu ya. Sangat penting, usahakan minggu depan pelajaran KJJ masuk semua ya. Diterani? Baik, demikian saya kira belajar kita pada hari ini. Terima kasih atas partisipasi Anda dalam belajar berdiskusi bertanya jawab. Mudah-mudahan Anda saling memiliki kesadaran diri, kesadaran sosial, keterampilan berrelasi yang berhubungan berkomunikasi dengan kawan-kawannya dalam diskusi dan tanya jawab, dan juga memiliki keterampilan dalam membuat putusan yang bertanggung jawab presentasikan ya. Rata-rata tadi jawabannya sudah kualitas secara konten ya, secara materi benar, tidak ada yang salah, tidak ada yang melenceng. Terima kasih. Mari kita akhiri bersama-sama dengan doa bersama ya. Silakan berdiri untuk berdoa menutup acara pada belajar siang hari ini. Silakan. Sebelum pulang, marilah kita berdoa untuk agama dan kepercayaannya masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Siap berdiri. Ucapkan salam. Selamat sore Bu. Sore. Izin, Iya, silakan Pak Santo. Selamat sore Pak Santo. Sore Bu. Terima kasih ya Pak Santo sudah menghadap ya. Nah, kemarin kan kita sudah melakukan tuh Pak observasi di kelas, saya mengamati Bapak mengajar ya Pak ya. Nah, dalam sama observasi atau mengamati Bapak mengajar tuh ya, ada beberapa sih Pak yang saya catat. Tapi sebelum kita sampai ke pokoknya nih Pak, bagaimana perasaan Bapak kemarin waktu melakukan pembelajaran yang diobservasi nih Pak, gimana rasanya? Alhamdulillah merasa lega ya, sekarang merasa plong. Alhamdulillah. Kelas pembelajaran berjalan lancar sesuai dengan rencana. Alhamdulillah. Oke, jadi sesuai dengan rencana ya Pak ya. Oke. Nah, kemarin Pak, jadi selama pembelajaran itu Bapak siap berarti ya, udah siap benar ya. Alhamdulillah, mantap ya Pak ya. Oke. Nah Pak, di sini saya tuh sempat mencatat nih Pak dalam pembelajaran yang Bapak lakukan. Itu ada 3 hal yang saya catat di situ ya Pak ya. Saya melihat Bapak tuh bisa meningkatkan keterlibatan aktif siswa dalam pembelajaran tuh Pak. Kalau saya boleh tahu, pula ya, saya ini pengen klarifikasi nih Pak ya.
apa yang Bapak lakukan kemarin di sana? Ya, saya pertama untuk memancing anak agar aktif mengikuti pelajarannya. Pertama anak saya ajak fokus dengan menggunakan teknik mindfulness ya, stop ya, mereka bisa fokus. Kemudian yang kedua, saya memberikan kebebasan anak memilih kelompok-kelompok diskusinya. Nah, itu Bu. Jadi setelah anak berkelompok sesuai dengan keinginannya yang dia disukai, kemudian saya memberi kebebasan anak untuk memilih tugas-tugas yang dia ingin kerjakan. Jadi bebas anak memilih pekerjaan atau tugas yang harus dia kerjakan. Tidak saya tentukan, ya. Saya beri kebebasan untuk memilih beberapa pilihan tugas yang harus dia kerjakan dalam diskusi kelompok. Maka mereka rasa senang. Kemudian dalam lingkungan pelajaran, termasuk dalam diskusi ini, saya tidak menggunakan dengan cara-cara yang kekerasan Bu ya, dengan perintah-perintah yang enggak, tapi saya lebih mengarahkan pada memunculkan kesadaran diri. Kesadaran diri ya Pak ya, ya Pak ya. Jadi Pak, di sini saya mencatat tuh Pak, Bapak mampu meningkatkan keterlibatan siswa ya. Kemudian juga di sini juga Bapak sudah menerapkan tuh pembelajaran berdiferensiasi ya Pak ya. Kemudian juga ada KSE-nya ya Pak ya. Nah, kalau saya ini lihat lagi nih Pak, kemarin sih sempat sih yang saya melihat memang kelas Bapak tuh hidup sekali ya, namanya sangat aktif. Nah, di pembelajaran berdiferensiasi ini Pak, kan ada 3 tuh, proses, konten, dan produk. Nah, di sini Bapak menitik beratkan kepada apa? Ya, dalam kelas pembelajaran saya kemarin itu saya menitik beratkan pada diferensiasi proses. Di mana siswa saya beri kebebasan untuk memilih kelompok diskusinya, kemudian saya beri kebebasan siswa untuk memilih tugas atau pekerjaan yang ingin dia kerjakan di kelompoknya masing-masing melalui diskusi. Nah, itu diferensiasi proses. Kemudian diferensiasi yang kedua itu diferensiasi produk. Hasil belajar melalui diskusi siswa itu, anak saya berikan kebebasan untuk menggunakan misalnya model deskripsi, paparan ya. Ada juga saya beri kebebasan anak untuk memilih menggunakan membuat tabel, kemudian bentuk poster. Ada juga dalam bentuk video juga kami beri kebebasan atau bentuk-bentuk yang lain Bu. Nah, siswa nanti kemarin itu saya lihat dari masing-masing kelompok hasil pekerjaannya tidak sama Bu. Ada yang deskripsi, ada yang bentuk tabel, dan seterusnya. Itu yang kami lakukan Bu ya. Berarti di diferensiasi di sini proses yang produk ya Pak ya. Nah, ya saya juga kemarin tuh melihat tuh Pak semangat anak-anak dalam mengerjakan tugas-tugasnya ya Pak, produk-produknya, kemudian antusias mereka Pak dalam menyampaikannya tuh Pak ya. Nah, kemudian peserta lain juga saya melihat tuh sangat aktif memberikan pertanyaan, dan jawaban, diskusinya sangat hidup kemarin saya lihat Pak ya. Nah, kemudian Pak kita menyangkut tentang KSE. Ya, di sini Bapak lebih mengutamakan pada aspek apa di KSE Pak? Ya, untuk integrasi KSE, keterampilan sosial emosional siswa itu saya menitikberatkan pada satu kesadaran diri ya. Tanpa paksaan anak itu memilih kelas atau kelompok diskusi masing-masing. Kemudian tanpa paksaan anak memilih tugas atau pekerjaan yang ingin dikerjakan dengan melihat kekuatannya masing-masing. Masing-masing kelompok itu dia membagi tugas, siapa yang akan mempresentasikan, siapa yang akan mencatat, kemudian siapa yang mencari data dan informasi itu Bu. Kemudian yang kedua, saya juga mencoba menitikberatkan fokus pada kesadaran berrelasi Bu ya. Di mana anak
di satu kelompok itu bagaimana cara dia bisa bekerja sama, saling mengisi, saling membantu. Nah, gitu. Juga tidak ada indikasi perundungan juga tidak ada. Kemudian yang terakhir saya juga mengusahakan fokus penerapan pada keterampilan membuat keputusan yang bertanggung jawab, di mana hasil diskusi kelompok anak itu ditulis dalam sebuah misalnya diskusi atau tabel itu yang itu harus atau berdasarkan dari hasil musyawarah mereka. Kemudian hasil itu dipresentasikan kelompoknya. Jadi masing-masing ya bertanggung jawab dari apa yang sudah dituangkan dalam bentuk diskusi atau tabel, bertanggung jawab karena dia mempresentasikannya di depan kelas. Saya juga melihat Pak ya, dari keempat nih ya Pak ya. Nah, aspek KSE ini kesadaran diri, keterampilan berrelasi, kemudian keterampilan mengambil keputusan bertanggung jawab itu sudah dilakukan. Sama keterampilan sosial juga saya sempat lihat tuh Pak. Iya, keterampilan sosial. Mereka saling berempati. Oke Pak, menurut saya ini hasil catatan saya ini sama dengan yang Bapak sampaikan, dengan pertanyaan saya berikan, Bapak melihatnya sesuai ya Pak ya. Jadi pelaksanaan observasi kita itu saya menganggap secara umum itu sudah sangat baik Pak ya. Bapak sudah dilaksanakan sesuai ya, dari pra, proses, sekarang pasca ya Pak ya. Nah, di sini saya memberikan catatan tambahan ya Pak, kalau misalnya ada salah tolong dikoreksi ya Pak ya. Di sini saya memberi catatan, artinya merangkum guru telah melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi ya, dengan baik, yaitu pada proses dan produk, dengan menambahkan penerapan pada pendekatan KSE. Benar ya Pak ya? Oke. Nah, saya rasa ini cukup, atau mungkin ada lagi yang mesti Bapak diskusikan dengan saya? Saya kira cukup. Mungkin untuk ke depan saya coba akan terus menerapkan pembelajaran berdiferensiasi dan mengintegrasikan KSE dalam kelas pembelajaran saya. Ya, makanya ini ada hasil yang positif dalam bagi siswa. Dan model penerapan belajar diferensiasi dan KSE ini nampaknya cocok dengan zaman sekarang. Nah, itulah Pak sebenarnya jawaban yang saya tunggu dari Bapak. Jadi Bapak tuh bisa menyimpulkan sendiri ya. Ternyata pembelajaran berdiferensiasi dan KSE ini cukup cocok untuk zaman sekarang. Jadi kita sebagai guru pun harus bisa Bapak ya, harus bisa beradaptasi dengan keadaan sekarang, tidak lagi gaya kita yang lama ya Pak ya. Dan tujuan akhir kita juga untuk siswa ya Pak ya. Oke, saya rasa cukup Pak. Saya selalu support Bapak, motivasi Bapak dengan menyerah, lakukan yang terbaik untuk siswa kita agar generasi ke depan lebih baik ya Pak ya. Oke, terima kasih ya. Nah, setelah ini Bapak boleh kembali karena sudah sore juga nih Pak, kita juga mau pulang ya Pak ya. Oke, saya cukupkan ya Pak ya. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu ya. Pamit. Ya, silakan.